Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik ketika asam lambung susah sembuh, sadari saja penyebabnya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika asam lambung susah sembuh ya, sadari saja penyebabnya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, ini saya sharingkan dengan topik ini, yaitu ketika asam lambung susah sembuh ya. Artinya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yaitu satu paket ya, satu rangkaian, yaitu yang biasanya menjadi susah sembuh. Nah, maka dari itu saya sharingkan dengan topik ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, kenapa saya tidak sembuh-sembuh ya, sudah lama ya, saya sudah mengalami gangguan ini sampai 1 tahun lebih ya. Nah itu memang begitu teman-teman ya. Jadi ketika kita belum menyadari tentang penyebabnya ya, kadang kita susah untuk istilahnya mencari solusinya. Nah, maka dari itu pada topik kali ini adalah sadari dulu ya. Jadi sadari tentang penyebabnya, sehingga dengan kita sadar bahwa ternyata penyebabnya ini, nah itu otomatis nanti diri kita pasti akan berusaha memperbaiki hal itu. Nah, dengan kita berusaha berikhtiar memperbaiki melalui beberapa hal yang harus kita rubah ya. Nah itu akhirnya kita menjadi akan membaik. Sebenarnya sederhananya itu seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, untuk itu langsung saja ya kepada topik permasalahan kita, yaitu ketika susah sembuh ya. Ini juga faktanya memang ya, termasuk saya sendiri ya, itu mengalami gangguan ini sampai sekitar ya kurang lebihnya itu 2 tahun teman-teman ya. Nah, selama itu ya itu memang ya berfase-fase ya, pernah di fase yang sangat terendah, terpuruk ya, jalan saja itu sempoyongan, oleng ya, yang namanya apa, kepala itu selalu keliengan, mata buram, telinga berdenging, hidung mampet, makan itu rasanya apa ya, keasam-asaman, kadang mual ya, pokoknya nggak nyaman sekali ya. Belum lagi yang sensasi harian seperti selalu perut merasa kembung, begah, sembelit, ulu hati mengganjal ya. Nah itu semuanya memang
menyiksa diri lah. Itu kalau saya ingat waktu itu memang luar biasa ya. Tetapi ketika nanti kita paham ternyata dari sebab yang seperti ini sehingga kita mengalami seperti ini ya. Sebenarnya itu juga akan mudah juga. Cuma untuk menuju itu ya, untuk menuju katakanlah sadar tentang sebabnya saja itu kadang butuh waktu teman-teman ya. Jangankan sampai sadar sebabnya, kita menyimpulkan bahwa kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis saja itu butuh waktu lama ya. Jadi di awal-awal itu kita nggak menyimpulkan bahwa kita mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Bahkan di awal-awal itu sempat bingung ya, sempat bingungnya kenapa ya. Nah ketika kita waktu itu saya bingungnya begini, ketika kita berobat ya, katakanlah cek secara medis ya, periksa ke dokter ya, termasuk diperiksa tentang organ-organ tubuh kita, yang paru-parunya, yang jantungnya, ginjalnya ya, sampai dengan cek darah. Nah itu dinyatakan normal ya, tetapi faktanya sensasinya itu luar biasa. Nah itu yang membuat saya bingung ya. Cuma waktu itu juga belum menyimpulkan bahwa ini gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah setelah saya banyak konsultasi, banyak sharing, banyak belajar termasuk ya. Nah itu akhirnya baru saya menyimpulkan, oh berarti gangguan saya ini adalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kalau dari dokter paling ya hanya menyebutkan wah ini asam lambung sedang naik, paling kadang cuma seperti itu. Tetapi tidak menyimpulkan maksudnya secara jelas sekali ya. Jadi artinya apa? Artinya dokter itu sering mengikuti keluhan kita. Kalau kita keluhan kita katakanlah yang dikatakan misalkan gangguan di seputar kepala, keliengan dan sebagainya, ya pokoknya nanti dikasih obat supaya berkurang rasa-rasa itu, bahkan sembuh, harapannya seperti itu ya. Tetapi faktanya karena memang ya itu mungkin penyebabnya belum kita temukan, sehingga walaupun gejala itu kadang menghilang ya atau sensasi menghilang, itu hanya sesaat. Nah setelah itu kadang kita timbul lagi seperti itu teman-teman. Nah itu yang membuat kita menjadi susah sembuh atau lama, karena memang aslinya akarnya itu belum kita temukan, belum kita istilahnya bersihkan ya, sehingga ya berulang kali kambuh, berulang kali timbul itu menjadi seperti itu. Nah maka pada session kali ini saya mengajak untuk memahami atau menyadari tentang akar permasalahan kita, dan itu yang akan mengetahui itu adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang mengalami ya. Jadi orang lain itu hanya ya sekedar menganalisa, sekedar memberikan petunjuk, tetapi ketika data yang kita berikan saja kadang kita sembunyikan, itu berarti nggak akan ini menjadi data yang valid, itu seperti itu. Nah maka dari itu yang paling original adalah diri kita sendiri, karena kita yang mengalami. Nah kadang kita juga ada hal-hal yang kita tidak kuasa untuk menyampaikan secara vulgar ya kepada orang lain, apalagi yang sifatnya istilahnya contohnya rahasia batin ya dan seterusnya. Nah itu kadang kan kita sembunyikan. Nah itu pasti seperti itu, teman-teman juga seperti itu. Nah maka dari itu pada akhirnya yang bisa istilahnya menemukan itu sebenarnya diri kita sendiri, termasuk nanti sembuhnya juga atas kesadaran diri kita sendiri ya. Setelah kita sadar menemukan gangguan ini sebabnya, kemudian kita juga berani merubahnya ya, bahkan konsisten ya merubahnya. Nah itu baru nanti kita berangsur akan membaik. Itu yang saya rasakan seperti itu dari pengalaman yang saya alami. Nah mungkin teman-teman juga kalau memang jenisnya gangguannya sama, yaitu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, pasti akan seputar itu ya. Cuma kadang kadar permasalahannya itu yang titiknya yang kadang tidak
sama persis ya, sama persis. Tetapi secara latar belakang itu pasti ada benang merah yang sama. Nah, untuk itu maka saya ingin mengurai tentang itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan akhirnya nanti teman-teman menjadi paham tentang gangguan ini. Nah, kemudian akhirnya bisa menjadi berikhtiar ya tentunya secara holistik ya untuk keluar dari jeratan gangguan ini, dan insya Allah semuanya pasti nanti akan membaik, cuma butuh proses teman-teman ya, cuma butuh proses. Nah, maka dari itu kita tidak usah selalu cemas ya, tidak usah takut ya, pasti akan membaik ya, cuma prosesnya cepat dan lambatnya itu juga tergantung diri kita sendiri teman-teman, tentunya tergantung ikhtiar kita, yaitu seperti itu. Nah itu jadi ini kenapa kita sering itu menanyakan kepada diri kita sendiri ya, kenapa ini menjadi susah membaik, ini menjadi susah sembuh ya, padahal kalau kita bandingkan dengan misalkan penyakit-penyakit yang lain, begitu kita katakanlah berobat ya, kemudian kita minum obat, itu paling ya hanya 3 hari, seminggu itu sembuh ya, itu seperti itu ya. Tetapi untuk gangguan ini, gangguan asam lambung GT sensitif psikosomatis tidak begitu ya. Jadi kadang kita sudah tunggu sampai 1 minggu ternyata masih saja ya, sebulan masih saja. Nah itu yang membuat kita semakin sedih. Nah itu seperti itu teman-teman. Tetapi mulai saat ini ya kita tidak perlu bersedih ya, tinggal kita pahami saja, nanti semuanya akan membaik ya. Insya Allah teman-teman juga akan segera sembuh ya ketika sudah ini apa memahami hal-hal seperti ini ya, itu seperti itu. Nah yang terpenting adalah kita memahami tentang penyebabnya teman-teman. Penyebabnya ini betul-betul memang sangat multi, sangat kompleks ya. Walaupun saya bisa menyampaikan secara garis besarnya. Nah nanti teman-teman itu bisa cocokkan dengan diri teman-teman sendiri. Itu seperti itu ya. Nah gangguan itu memang kan sifatnya ada 2 hal ya. Yang pertama gangguan yang bersifat fisik ya. Dan yang kedua bersifat psikis, bersifat fisik yang sering kita rasakan di seputar tubuh kita ya, atau fisik kita atau badan kita ya. Yang bersifat psikis itu yang bersifat kejiwaan, pikiran, mental, perasaan, emosi ya, dan seterusnya, itu seperti itu, yang tidak nampak, jadi sifatnya itu abstrak ya. Nah itu yang kadang agak susah ya, untuk menjelaskannya juga susah ya, itu karena sifatnya abstrak, itu seperti itu. Tapi kalau yang bersifat fisik itu akan mudah, termasuk seperti ketika kita cek medis ya juga mudah ya. Kalau secara fisik dilihat, katakanlah rekam medis ya, itu sudah nggak ada apa-apa ya sudah, artinya secara fisik itu baik-baik saja. Contohnya kita yang sudah mungkin melalui USG, melalui endoskopi ya, dinyatakan itu tidak masalah ya, artinya secara fisik sudah sehat ya, itu seperti itu ya. Cuma mungkin ya yang secara psikisnya yang masih perlu dirilis ya, ada hal-hal yang masih menjadi pendaman emosi. Nah itu yang harus kita rilis juga. Nah itu yang bisa merilis ya dirinya sendiri. Jadi orang lain itu hanya memberikan petunjuk lah, seperti itu, memberikan jalan ya, tetapi eksekusinya istilahnya mau jalan atau tidak itu di diri kita sendiri. Makanya intinya gangguan ini itu bisa sembuh oleh dirinya sendiri, itu seperti itu. Ketika dirinya sendiri memang sudah bisa mengidentifikasi, bisa menemukan penyebabnya dan sanggup untuk merubahnya hal itu atau memperbaiki hal itu hanya seperti itu. Jadi sebenarnya simpel ya, cuma kadang karena kita memiliki idealisme, memiliki ego, itu yang kadang itu masih bertahan di itu, masih mempertahankan tentang ego kita, yang akhirnya kita menjadi agak lama di situ. Nah itu hanya dengan kesadaran yang tinggi, nah itu nanti kita akan bisa merubah itu seperti itu. Nah penyebabnya kita lihat ya, kita terutama yang pertama dari segi fisik ya, dari segi fisik yaitu gangguan ini sering disebabkan yang pertama yang berhubungan dengan makanan
atau dengan pola makan lah. Seperti saya diawali itu juga dari itu juga ya, dari pola makan. Jadi waktu itu memang saya sering terlambat makan. Kemudian waktu itu saya di pagi hari karena saya bekerja tempatnya agak jauh, kemudian saya harus berangkat pagi-pagi bener ya. Nah itu sehingga tidak ada waktu untuk sarapan pagi ya. Nah seringnya pagi itu hanya minum kopi saja ya, minum kopi hitam ya itu. Nah setelah itu saya berangkat itu seperti itu. Nah ternyata efek dari itu mengikis lambung ya, atau terjadi iritasi karena terlalu banyak kafein yang dari kopi itu tadi. Nah itu artinya secara fisik lambung menjadi ada iritasi ya, itu karena dipicu oleh faktor makanan. Nah itu juga harus disadari, kalau sudah memang itu yang menyebabkan, ya itu kita kurangi, bahkan mungkin kita hindari dulu selama beberapa waktu yang cukup ya. Nah waktu itu saya tidak minum kopi itu 1 tahun teman-teman. 1 tahun. Kalau sekarang sudah normal kembali ya udah biasa ya, udah biasa lagi seperti itu. Tetapi ya tetap terkendali itu seperti itu. Nah itu contohnya dari pola makan. Nah, selain itu juga waktu itu saya sering terlambat makan ya. Terlambat makan itu makannya nggak ada jadwal tertentu lah. Jadi kadang sarapan pagi itu sudah sampai jam 12 ya baru makan. Terus nanti makan malam itu kadang jam 9 malam, kadang jam 7. Pokoknya nggak teratur, itu seperti itu. Nah, belum menunya kadang itu juga tidak ini apa tidak selalu mengingat istilahnya 4 sehat 5 sempurna, tetapi ya yang saya suka makan apa ya sudah. Nah kebetulan saya suka pedas juga dulu, jadi ketika makan kalau nggak pakai sambal itu rasanya nggak nendang ya. Itu ternyata itu juga memberikan efek yang menjadi tidak nyaman. Nah itu akhirnya diawali dengan terkena MAH istilahnya ya, jadi sering sakit itu lambungnya, kadang sering perih ya, sering sembelit, sering kembung. Itu hanya seperti itu awal-awalnya. Karena itu berlangsung lama, akhirnya menjadi terkena GERD ya, terkena GERD, jadi asam lambung sering naik, akhirnya menembus ke atas ya, melewati ini katup esofagus sampai ke kerongkongan. Nah setelah itu sensasi makin bertambah, bukannya makin menghilang ya. Yang dada selalu panas, dada terasa nyeri, nafas pendek, kadang sesak ya, kadang ada ini sakit yang seperti menekan dada ya, rasanya berat itu seperti itu ya, sampai di tenggorokan kadang mengganjal ya, untuk makan kadang rasanya mau mual ya, kadang mulut rasanya agak kepait-paitan, pokoknya nggak nyaman sekali. Nah itu seperti itu. Nah setelah seperti itu kok juga belum membaik ya, karena saya belum menyadari tentang penyebabnya. Nah akhirnya timbul lagi anxiety psikosomatis, kecemasannya timbul. Ya itu sebenarnya wajar, siapapun orangnya ketika tubuh ini dihantam dengan sensasi yang bertubi-tubi, pasti kita akan cemas, kita akan takut. Di ujung-ujungnya akhirnya jangan-jangan nanti sudah mendekati kematian, itu pasti khayalannya seperti itu. Nah ketika sudah seperti itu meningkat lagi menjadi terkena psikosomatik, jadi pikirannya menjadi negatif. Wah, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Nah ketika sudah seperti itu ya, pikiran selalu menganalisa diri kita itu menjadi negatif. Nah akhirnya tubuh akan meresponnya. Nah, ketika apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh ya, ketika pikiran negatif responnya tubuh juga negatif ya. Jadi menjadi merasa sakit, menjadi timbul sensasi. Nah, itulah psikosomatik, teman-teman ya. Makanya ini satu lingkaran. Jadi ketika diawali contohnya pertama dari MAH, kemudian asam lambung ya, kemudian GERD, kemudian anxiety. Nah pasti nanti berlanjutnya ke psikosomatik. Itu secara umum seperti itu. Walaupun ada yang prosesnya dibalik ya, karena dari permasalahannya bukan fisik dulu, tapi dari permasalahan psikis ya,
dari pikiran dulu, itu bisa juga dari psikosomatis dulu ya, kemudian kita timbul kecemasan, kemudian timbul asam lambung, baru timbul GERD, itu seperti itu. Jadi ini yang sering saya sebut sebagai lingkaran setannya, itu seperti itu. Nah, itu kalau tidak dipahami satu persatu ya, termasuk penyebabnya, nah itu yang menjadikan susah sembuh, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kembali kepada persoalan, jadi penyebabnya yang pertama bisa dari faktor makanan atau dari pola makan yang kurang baik, itu seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dari pola hidup atau gaya hidup kita ya. Nah, itu yang pola hidupnya kurang baik itu karena tidak ada keseimbangan antara waktu kita istirahat ya, waktu kita relaksasi, dan waktu kita ini bekerja ya, bekerja itu seperti itu. Nah, itu sehingga kadang menimbulkan kecapean ya. Nah, karena kecapean yang berterus-terusan ya, katakanlah karena jam terbang kita terlalu tinggi atau mungkin kita sering begadang, ya sama efek tubuh itu menjadi seperti itu, termasuk lambung menjadi responnya tidak normal ya, akhirnya menjadi terkena asam lambung. Itu karena dari gaya hidup kita. Contohnya itu yang tidak seimbang antara waktu istirahat, waktu bekerja, waktu relaksasi, itu seperti itu. Nah, maka itu ya silahkan disesuaikan saja. Karena apa? Karena memang tubuh kita juga butuh istirahat, tubuh kita butuh dimengerti, butuh diperhatikan, itu seperti itu ya. Nah, itu sebab yang kedua, itu bisa dari pola hidup kita sendiri ya itu. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini yang disebabkan dari yang hubungannya dengan psikis ya, yaitu dengan pikiran ya, yaitu intinya itu kita banyak pikiran atau banyak tekanan pikiran sehingga membuat kita menjadi stres ya. Stres itu tegang ya, tegang karena banyak hal yang kita pikirkan tetapi susah untuk merilisnya atau menyelesaikannya, itu seperti itu. Karena apa? Karena kadang itu sudah menjadi pendaman emosi ya. Pendaman emosi itu ketika kita contohnya habis merasa kecewa, merasa tertekan, merasa marah ya, bahkan merasa dendam, itu pasti akan tersimpan di dalam pendaman emosi. Nah, ketika itu tidak dilepaskan, tidak dirilis ya, nah itu yang membuat kita juga menjadi contoh respon lambung menjadi tidak normal, asam lambungnya kadang naik. Nah, akhirnya kita mengalami gangguan ini seperti itu teman-teman. Nah, kalau secara psikis ya, yang sering memicu ketegangan pikiran kita itu disebabkan dari 3 hal. Nah, itu silahkan teman-teman ini apa, koreksi dengan diri kita masing-masing ya. Jadi introspeksi diri lah istilahnya seperti ini. Karena kadang antara orang satu dengan orang yang lain permasalahannya, tekanannya berbeda ya. Tetapi pasti dari 3 faktor ini ya. Yang pertama bisa dari faktor yang berhubungan dengan harta ya. Yang kedua faktor berhubungan dengan tahta ya. Yang ketiga faktor yang berhubungan dengan cinta. Nah, ini yang kadang membuat kita itu pikiran menjadi tegang ya, itu seperti itu. Yang berhubungan dengan harta contohnya ketika kita ini berhubungan dengan harta, contohnya berhubungan dengan ekonomi lah ya. Contohnya misalkan kita punya usaha tetapi tidak bisa berjalan, kemudian bangkrut, atau mungkin banyak dimanfaatkan orang, akhirnya kita menjadi ada kerugian besar. Nah, kemudian kita pikirkan terus ya, terus bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara mungkin menutup termasuk mungkin ketika punya hutang itu ya. Nah, itu menjadi itu. Belum yang kita seperti berebut ya, berebut tentang seputaran harta itu. Kadang juga memicu emosi kita ya, itu seperti itu. Berebut tentang pasar ya. Nah, itu pokoknya bermacam sekali. Nah, itu silahkan saja. Atau kita merasa selalu misalkan kekurangan ya, sehingga kita menjadi tidak tenang perasaannya ya. Kita
sepertinya ragu dengan hari esok ya karena kita merasa kekurangan yang berlebihan. Nah, itu juga bisa. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa berkelebihan, itu pun juga akan memicu pikiran juga ya. Jadi tidak hanya orang yang secara materi kurang itu yang membuat kita bingung ya, membuat kita menderita, tapi kelebihan tetapi kita tidak siap untuk istilahnya mengoperasikannya, itu pun menjadi masalah ya. Contohnya ya, ketika kita misalkan punya beberapa mobil lah misalkan ya, kemudian mobil itu mungkin dibawa sopirnya ya, semuanya pergi ya. Nah, ketika jam-jam biasanya itu sudah pulang ya, pada pulang kok belum pulang ya. Nah, sini pikiran pasti akan mikir, wah jangan-jangan nanti ada kecelakaan di jalan, jangan-jangan dibawa kabur orang dan seterusnya. Nah, akhirnya itu membuat pikiran menjadi tidak nyaman. Nah, itu juga bisa juga, walaupun itu sebenarnya kita berkelebihan ya. Itu jadi pokoknya yang berhubungan dengan harta itu banyak sekali yang memicu. Nah, itu silahkan teman-teman sadari saja apakah ada yang berhubungan dengan itu. Kalau ada ya itu dirilis ya. Dirilis itu maksudnya dicari jalan keluarnya, dicari jalan keluarnya. Kalau jalan keluarnya itu buntu, sudah kita ikhlaskan saja, kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Tetapi ikhlas yang betul-betul lahir dan batin. Kadang kita mengatakan ya sudahlah saya ikhlaskan ya, tapi kadang batinnya masih ini belum ya. Itu juga sering terjadi seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya secara psikis itu masih mengganjal, namanya masih jadi pendaman emosi. Nah, itu akhirnya masih mengganggu kita, menjadi cemas, menjadi merasa was-was, merasa khawatir ya. Itu seperti itu. Jadi banyak hal. Nah, itu yang pertama yang berhubungan contoh dengan harta. Nah, kemudian yang berhubungan dengan tahta. Tahta itu kedudukan, status sosial ya. Kita kan kadang butuh untuk dimengerti, butuh dihargai ya, tetapi yang terjadi sebaliknya kan kadang di sini ada rasa tidak nyaman ya. Itu seperti itu, sehingga menimbulkan bisa menimbulkan emosi, menimbulkan kemarahan, bisa merasa menderita, merasa tidak dimanusiakan, merasa dibully dan seterusnya ya. Itu karena kita sebenarnya butuh tahta atau kedudukan atau status sosial ya, tetapi ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang terjadi, nah itu di situ kita mulai ada ketimpangan. Nah, sebenarnya ketimpangan itu yang ketika kita tidak menerima ya, nah akhirnya menjadi pendaman emosi. Nah, maka dari itu ya silahkanlah, paling gampang itu mensyukuri apa adanya ya, seperti itu. Jadi kita idealisme itu bagus ya, tetapi ketika berlebihan dan mengharuskan ya, itu menjadi masalah di dalam diri kita. Itu seperti itu ya. Nah, itu yang berhubungan dengan tahta atau kedudukan itu silahkanlah. Jadi dari hal yang terkecil ya, kita ingin dihargai itu aja, atau ingin dimanusiakan menjadi manusia, itu seperti aja. Itu kalau tidak tercapai, itu kadang kan kita menjadi rasanya nggak nyaman. Itu seperti itu. Nah, itu silahkan sadari. Kalau memang itu bisa diselesaikan, selesaikan ya. Tetapi kalau memang itu susah, caranya ikhlaskan, lepaskan, ikhlaskan, pasrahkan. Itu hanya seperti itu. Nah, dengan seperti itu, tapi yaitu pasrah yang betul-betul ikhlas, yaitu nanti akan kita menjadi pelong ya. Tetapi kalau kita masih selalu diingat ya tentang kemarahannya, kita tidak mau memaafkan dan seterusnya ya. Nah, itu ya membuat kita menjadi tidak nyaman. Dan akhirnya respon tubuh menjadi tegang, yaitu seperti itu. Nah, itu yang berhubungan dengan tahta ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan cinta, teman-teman. Cinta itu artinya hubungan baik ya, hubungan baik antar semuanya ya, antar sesama ya, baik itu dalam mungkin keluarga ya, dalam kolega mungkin pekerjaan, dalam hubungan sosial dengan banyak orang dan seterusnya. Artinya
kita sebenarnya butuh ingin dicintai dan mencintai ya, atau istilahnya kita itu saling memberikan kasih sayang lah. Itu nalurinya sebenarnya itu seperti itu. Cuma kadang yang terjadi sebaliknya. Nah, ketika itu tidak mewujudkan suatu hubungan yang harmonis dalam nuansa cinta kasih, ya sudah, kita sama menjadi tegang, rasanya menjadi menderita, bersedih, dan seterusnya. Nah, ketika itu tersimpan terus menjadi pendaman emosi, ya sama, akhirnya menjadi respon lambung selalu tidak normal, akhirnya kita menjadi tidak sembuh-sembuh dari gangguan ini. Nah, maka dari itu ya harus kita sadari dulu, oh ternyata ini yang menyebabkan kenapa saya menjadi tidak sembuh. Nah, itu pasti teman-teman bisa teman-teman ya itu menentukan, karena yang mengalami ya, walaupun itu sifatnya rahasia kan kita, oh berarti saya ini sebenarnya yang itu caranya seperti itu. Nah, setelah seperti itu kemudian yaitu kita terima, kita lepaskan, kita pasrahkan ya dengan ikhlas. Nah, dengan seperti itu ya artinya menjadi ibaratnya yang lalu biarlah berlalu ya, yang akan datang itu hanya sebagai imajinasi, tidak perlu kita hayati. Jadi yang kita hayati, kita syukuri ya, kita nikmati adalah saat ini. Jadi hidup itu saat ini, bukan kemarin, juga bukan besok atau yang akan datang. Itu seperti itu ya. Cuma kadang kita susah juga mengendalikan itu ya, karena yaitu kembali lagi karena kita punya ego ya, punya nafsu dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, itu maka yang lebih penting setelah kita temukan itu sebabnya, nah kemudian kita berusaha mencari solusinya. Nah, solusinya ini secara garis besar saja karena mengingat durasi ya, itu seperti itu teman-teman ya. Yang pertama ya, solusinya adalah konsisten menjaga pola makan ya. Jadi kita konsisten menjaga pola makan yang lebih baik lah, ketika kita disebabkan dari pola makan yang tadinya amburadul. Nah, itu kita perbaiki. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup kita ya. Jaga pola hidup kita juga kita tingkatkan menjadi lebih baik ya, termasuk pola hidup sehat ya. Kita butuh istirahat, butuh olahraga, butuh relaksasi ya. Itu semuanya penuhi ya, agar kita itu menjadi lebih fresh lah, menjadi lebih plong, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang hubungannya dengan pikiran, kita berusaha bagaimana caranya supaya pikiran itu menjadi tenang. Jadi tenangkan pikiran ya, dengan cara bagaimana ya, dengan cara bisa kita dengan cara selalu berusaha berpikir positif ya. Caranya berusaha berpikir positif itu awali dengan syukur ya. Awali dengan syukur dalam kita mensikapi apapun yang terjadi ya. Karena kalau kita sudah awali dengan syukur, pasti nanti akan ketemunya hikmahnya. Nah, disitulah itu menjadi positif endingnya. Nah, itu silahkan saja ya. Nah, kemudian kurangi kecemasan, ketakutan ya, dengan cara kita masa bodoh saja. Masa bodoh itu ya jangan terlalu dipikirkan. Itu seperti itu. Jadi yang dipikirkan yang saat ini saja. Yang kemarin-kemarin atau yang akan datang itu nggak usah dipikirkan. Jadi hidup itu saat ini ya. Jadi kita fokus lah, istilahnya berusaha selalu mindfulness ya. Jadi fokus pada saat ini, di sini ya, dengan tema ini ya, misalkan seperti itu ya, dengan apa yang sedang dihadapi, itu saja ya. Itu nanti seperti rasa-rasa cemas itu akan menghilang dengan sendirinya ya. Kenapa kita selalu cemas, kita takut? Karena kita pikiran selalu mengembara ke masa datang yang belum dilalui, sudah kita pikirkan, sehingga kita ketakutan ya. Jangan-jangan besok ini seperti ini, jangan-jangan saya tidak bisa menyelesaikan ini, dan seterusnya ya. Akhirnya kita menjadi cemas, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, supaya pikiran tenang itu jangan fokus ke penderitaan kita ya. Jadi katakanlah sensasi-sensasi ya sudah, kita masa bodoh saja dan alihkan ya ke kegiatan-kegiatan lain yang
lebih menyenangkan lah, itu seperti itu, supaya bisa menjadi obat ya. Jadi kita mengalihkan perhatian itu sebenarnya kita sedang mencari kedamaian ya. Jadi kalau dalam satu titik di situ muncul banyak beberapa sensasi membuat kita menjadi tidak nyaman, alihkan, pindah tempat lah, seperti itu, pindah pandangan, itu seperti itu caranya ya. Jadi jangan sudah di situ rasanya nggak nyaman, tetap di situ ya sudah semakin tidak nyaman, itu seperti itu. Jadi alihkan perhatian, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, supaya kita pikiran juga jauh menjadi lebih tenang ya, itu kita memang satu-satunya jalan ya. Itu kita harus lebih mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Dengan cara ya, dengan cara misalkan banyak berdoa ya, kemudian banyak beribadah, banyak bersedekah, kemudian kita selalu bersyukur, kita sadar diri, kita berusaha sabar, bahkan kita pasrah dengan tulus dan ikhlas. Dengan seperti itu insya Allah semuanya itu akan membaik ya. Jadi yang selama ini memicu kita menjadi kita selalu tegang, karena kita belum menerima keadaan yang kita alami, itu seperti itu. Kalau kita sudah menerima ya sudah, itu bahkan kita bisa mensyukuri ya. Itu dengan seperti itu sudah menjadi berkah, jadinya seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dan syukur bisa dipraktekkan, dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa mengubah kondisi kita yang terutama masih mungkin ada sensasi-sensasi. Nah, insya Allah itu akan membaik dan akhirnya menjadi sembuh, bahkan sembuh total. Jadi rahasianya itu hanya seperti itu, seperti yang saya alami, dan alhamdulillah juga saya melalui proses-proses seperti itu ya, saya jalani dengan kesadaran, dengan kesabaran ya, bahkan saya berusaha mensyukuri apa adanya. Saya pada hal-hal yang saya sudah tidak bisa istilahnya menyelesaikan, saya pasrahkan ya, dengan keikhlasan yang tulus ya, akhirnya semuanya membaik teman-teman. Dan teman-teman pasti juga bisa sama seperti itu ya. Kalau belum bisa itu hanya butuh proses dan butuh waktu, dan pada akhirnya akan berlalu. Jadi badai pasti berlalu, itu seperti itu, dan akhirnya kita menjadi membaik. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.